Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renisa Fitri, NIM 3121100095, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk memenuhi tugas praktikum fonologi yang diampu oleh Bapak Al-Asadi Alimin, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan setelah udara mengalir keluar dari glotis. Kemudian, alur bicaranya hanya terganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. A. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir, ketika vokal diucapkan, vokal dibedakan pada 1. Vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bibir bulat, misalnya vokal U, O, dan A. 2. Vokal tidak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat atau lebar, misalnya vokal I dan E. B. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan menjadi 1. Vokal tinggi atau vokal atas, terbentuk ketika rahang bawah saling berdekatan ke rahang atas, misalnya vokal I dan vokal U. 2. Vokal tengah, yang terbentuk saat rahang bawah agak jauh dari rahang atas, misalnya vokal E dan O. 3. Vokal rendah atau bawah yang terbentuk saat rahang bawah diundurkan lagi sejauh mungkin, misalnya vokal A. C. Pembentukan vokal berdasarkan gerak maju mundur lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundur lidah, vokal dapat dibedakan dengan 1. Vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan menurun menjulurkan lidah bagian depan seperti vokal I dan E. 2. Vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan bagian lidah tengah, misalnya vokal A. 3. Vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan menurun naiknya bagian belakang lidah atau pangkal lidah, seperti vokal U dan O. Vokal dihasilkan dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan menjadi A. Fonem I merupakan vokal depan tinggi yang tidak bulat. Vokal ini terbentuk dengan kedua sedikit direntangkan ke samping. Sebagai contoh, ikan, cinta, dan padi. B. Fonem U adalah vokal belakang atas yang membulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir sedikit maju ke depan dan sedikit membulat dan belakang lidah sedikit terangkat. Sebagai contoh, upah, bulan, dan lalu. C. Fonem E merupakan vokal tengah depan bulat. Vokal ini dibentuk dengan bila lidah dinaikkan, tetapi sedikit lebih rendah dari vokal I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral, artinya tidak terlentang dan juga tidak melingkar. Sebagai contoh, ejaan, rela, dan tape. D. Fonem O adalah vokal bulat tengah. Vokal ini terbentuk dengan kedua bibir sedikit ke depan dan sedikit membulat, dan bagian belakang lidah sedikit terangkat, tetapi sedikit lebih rendah dan kurang bulat dari U. Sebagai contoh, obat, kontan, dan toko. E. Fonem A merupakan vokal rendah tengah bulat. Vokal ini terbentuk dengan bagian tengah lidah sedikit mendatar dan mulut terbuka lebar, misalnya aku, mau, dan kita. Nah, selanjutnya bunyi konsonan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara dan berlanjut ke rongga mulut dengan menghadapi hambatan dari artikulator aktif dan pasif. A. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Konsonan bilabial, yang merupakan konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua bibir, yang bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T, B, N, dan W. Konsonan labiodental, yang merupakan konsonan yang dihasilkan dengan menyatukan gigi atas sebagai contoh, titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan adalah F dan P. Konsonan apikodental,
yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah bertindak sebagai artikulator dan area di antara gigi bertindak sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu T, D, dan N. Konsonan apico-alveolar yang merupakan konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu Z, R, dan L. Konsonan palatal atau laminopalatal yaitu konsonan yang dihasilkan dengan bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu C, J, dan Y. Konsonan velar atau dorsovelar yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu K, G, X, dan N. Konsonan glotal atau hamzah yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara benar-benar menyatu sehingga menutup glotis. Konsonan laringal merupakan konsonan yang dihasilkan oleh pita suara terbuka lebar sehingga udara keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Selanjutnya D. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Konsonan hambat atau stop yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, dan G. Konsonan geser atau frikatif yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, dan Z. Konsonan liquida atau lateral yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Konsonan getar atau trill yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Semivokal yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Misalnya, semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, J, G. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggentarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, F, X, dan H. D. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. C. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, F, X, H, R, L, W, dan Y. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M dan N. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.